Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Caroline Mahendra, tentunya di Buatan Indonesia, hanya di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Untuk hari ini kita juga akan memberikan satu episode yang sangat menggiurkan sekali, karena kenapa? Ternyata kreativitas itu tidak harus di luar rumah kok. Nah, apalagi untuk para mungkin mothers yang mungkin ada di rumah ya, stay home moms, atau mungkin juga istri-istri yang lebih memilih untuk tinggal di rumah saja deh untuk mengurus anak-anak, tapi bisa melakukan suatu hal yang sangat-sangat kreatif. Nah, untuk Buatan Indonesia kali ini kita lihat tayangan berikut ini, Kilt, Seni dan Inovasi. Lihatlah gambar-gambar produk buatan anak bangsa yang satu ini. Aneka selimut, hiasan dinding, bantalan kursi yang cantik dan menawan pasti cocok dipasang di rumah Anda, bukan? Inilah produk quilting. Ya, quilt adalah seni menggabung-gabungkan kain dengan potongan tertentu untuk membentuk motif-motif yang unik. Potongan-potongan kain tersebut ditindes dengan jahitan jelujur dengan ukuran yang sama. Karena proses pengerjaan quilting dengan tangan, maka hasil karyanya tidak akan pasaran. Tertarik ingin melihat seperti apa ya seni yang diadopsi dari kebudayaan Amish ini? Selengkapnya dalam Buatan Indonesia. Yes, nah untuk hari ini di episode Buatan Indonesia kita akan membicarakan mengenai quilting. Dimana maaf, tadi kalau misalnya mungkin ada yang ngerasa saya juga working mother, saya adalah seorang istri yang bekerja juga, tapi tetap juga suka kok kayaknya melakukan hal-hal yang kreatif. Quilting bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Sekarang ini sudah ada Mbak Nisa Haryadi sebagai pengrajin dari Kilt. Selamat siang Mbak Nisa, luar biasa sekali. Masih muda tapi quilting. Biasanya seorang gini nih Mbak Nisa, orang kalau udah kepikiran quilting are basically grandmothers yang biasanya kayak nenek-nenek yang sudah tua yang sukanya quilting, tapi ternyata enggak ya. Sekarang ini quilting sudah dari semua usia bisa mengquilt gitu Mbak Nisa. Semuanya bisa. Jadi dari yang mahasiswa sedang nyusun skripsi, and stuck dengan skripsinya dulu. Oke, kita bikin quilt dulu di sela-sela. Mbak Nisa sendiri sudah mulai dari berapa lama nih Mbak Nisa? Saya mulai quilt itu belajar di tahun. Saya pertama mengenal quilt itu dari tahun 2014. 2004 sorry. 2004 pada saat saya menemani suami saya di Dallas. Kemudian kembali ke Indonesia, kebetulan karena kita tinggal di komplek Caltex waktu itu di Rumbai di Pekanbaru. Jadi kita bergabung dengan ibu-ibu ekspatriat dan ibu-ibu Chevron, Caltex maksudnya. Kemudian ya kita belajar membuat quilt. Habis itu tahun 98 saya kembali lagi ke Houston untuk 3 tahun. Nah di situ saya lebih memperdalam karena saya sudah cukup mendapatkan garis besar ilmu-ilmunya, dasar basic-basicnya. Dan memperdalamnya di Houston pada saat suami saya bekerja untuk yang kedua kalinya di State. Nah benar, karena kalau misalnya kita juga memikirkan ke quilting itu biasanya quilt is basically Western countries gitu kan. Tapi sekarang ini kalau melihat di Indonesia juga sudah lumayan banyak juga para pengrajin-pengrajin yang bikin quilting. Gimana menurut Mbak Nisa? Bagus sekarang ya. Untuk sekarang ini kan pertama kali itu tahun 2006 saya pertama kali mengikuti Inacraft. Di situ kita itu waktu buka stand sama sekali tidak berharapkan untuk menjual karena banyak orang masih belum pada mengerti apa itu quilt itu. Kemudian kita selama setahun 2 tahun ini memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang datang. Ada beberapa orang udah tahu memang ya, kebetulan kan saya pun aktif di pameran-pameran kedutaan, bazar-bazar Wiku and kedutaan. Jadi untuk orang kita itu kebetulan dari Inacraft banyak yang ikut, akhirnya banyak yang tahu. Tahun 2008 saya buka kelas. Nah di situ mulailah. Jadi ada workshop juga ya, Mbak Nisa juga ada workshop. Oke, Mbak Nisa, when you first went to America, went to Houston, kenapa quilt menjadi salah satu? Karena di sana juga, especially in America, crafting itu adalah salah satu yang terbesar. Tapi kenapa quilt nih Mbak? Saya bikin karena Texas is hot Mbak. Iya, sudah cocok banget ya for quilt ya. Kemudian pertama itu saya bikin semua. Jadi saya waktu di State itu saya bikin keramik, bikin ceramic, I made ceramic, and then Wilton, saya ikut join the Wilton decoration cake semua.
quilt Kristik bikin, tapi dari quilting itu ada something different ya. Jadi kita harus patient, kita harus teliti, tantangannya besar, kita harus tahu warna, kita harus punya sense yang cukup tinggi untuk bikin quilt, karena bagus apa enggaknya hasil quilt itu tergantung jiwa, karena ini kan kebetulan art ya. Art itu biasanya tergantung jiwa si pembuatnya. Jadi ada yang warnanya strong, ada yang warnanya soft, depends on who make that quilt. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin perasaan lagi emosi, warnanya nanti yang menjeda-jeda. Makanya jangan bikin quilt jadi marah ya. Mbak Nisa, tapi pastinya basic question, apakah kita harus bisa menjahit untuk bikin quilt? Pada prinsip dasarnya setiap saya mengajar, saya nggak menitik beratkan orang yang bisa jahit ya, karena ini terbuka untuk siapa saja. Jadi belum bisa jahit pun akan saya ajarin from the first time bagaimana cara ini, karena kita beda cukup jauh dengan jahit baju. Seperti di Indonesia kita biasa jahit baju ini, cara menjaruminya beda, cara menggambarnya beda, dan cara menjahitnya beda. Jadi cukup quite big difference between jahit swing baju dresses and quilt. Nah kalau quilt sendiri itu Mbak Nisa sendiri harus bikin pola-pola juga Mbak? Karena kalau kita lihat patterns-nya juga semuanya berbeda-beda gitu ya Mbak? Ya, jadi kan quilt itu terdiri dari 3 basic dasar dulu. Jadi top quiltnya mau apa? Top quiltnya mau patchwork, or mau applique, or mau paper piecing. Jadi ada 3 metode. Setelah itu dari based on 3 ini kita bisa membuat desain sendiri. Jadi kita mau bikin seperti memory, so I want to put a patchwork with applique join together in one piece, something like that. Ini seperti yang ini ya? Ya, jadi ini ada foto keluarga picture juga. Ya, saya put picture. Jadi untuk this is namanya memory quilt. Ini paling familiar, paling ini ya, paling bagus ya, paling favorite in US karena kita pergi kemana kita bisa cerita, and then once we have a baby, we made a quilt. And then when our son get graduation, so we made another quilt. Itu kayak menjadi satu hadiah yang dengan penuh kenang-kenangan gitu ya. Special hadiah. Nah untuk pembuatannya sendiri, kalau kita ingin mengawali membuat quilt itu, the first step itu apa yang harus kita lakukan ya Mbak Nisa? Pertama membuat pola. Membuat pola, we decide mau polanya seperti apa. Terus kita gambar. Di situ kalau kita bisa gambar, kita bisa fabric painting, itu hasilnya juga beda dengan orang yang tidak bisa itu. Jadi kita desain, setelah desain lalu kita tuangkan di kain. Seperti saya membuat sejadah. Sejadah itu pun juga kita lihat sejadah aslinya itu kan kayaknya juga nggak akan sulit kalau langsung dipindahkan ke quilt. Karena quilt ini kan terdiri dari kain, bukan dari benang, sehingga dia ada volume ketebalan dan segala macamnya. Jadi nanti kita juga harus kita harus atur dulu, kita desain ulang. Jadi dari desain yang kita punya, kita desain ulang. Nah, tadinya ini mungkin ada beberapa layer, very small layer di sini. Pasti kita kurangin karena ini bukan dari benang tapi dari kain. So kita desain ulang, terus jendela kita kasih. Mungkin kalau you want to make another accent di sini, we put a dark fabric. Jadi ini adalah dari fabric to fabric jadinya. Yes, this is fabric to fabric. Jadi tidak menggunakan, kalau karpet sejadah biasanya kita lihat adalah benang ya. Jadi hasil ini lebih halus-halus karena gambarnya kecil-kecil, benang terdiri dari benang-benang. Tapi untuk kain ya kita harus desain, setelah desain kita pindahkan, dan ini tekniknya adalah applique. This is applique karena kita harus taruh kita base dulu teknik dengan freezer paper. Setelah di base dengan freezer paper, kita pindah di kain, lalu kita sew satu persatu. Kalau misalnya kita melihat langsung nih Mbak Nisa, ini kelihatannya pasti bisa, tapi kalau Mbak udah bicarain tekniknya, tidak semudah itu ternyata ya Mbak Nisa ya. Kita nggak bisa bilang ini mudah, tapi juga bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nah untuk orang yang seperti saya awam nih Mbak Nisa, yang belum pernah mengerjakan sama sekali, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak? Untuk pertama basic itu saya biasanya 7 kali pertemuan dulu. Jadi 7 kali pertemuan, dan saya mau teknik dasar. Jadi kita tidak mengerti ilmu, tidak mempelajari quilt itu dari suatu project yang kita pelajari. Misalnya mau belajar bantalan kursi, enggak, itu bentuk. Tapi kita mau belajar from the base seperti SD, SMP, SMA, basic, intermediate, and then advanced. Setelah itu you mau bikin any kind of
pet any kind of use barang itu pasti bisa. Iya, jadi memang harus dari basicnya sendiri. Dari teknik dasarnya. Jadi teknik dasar pemotong gimana, menggambarnya gimana, how to cut, how to iron, how to sew, how to paint, semuanya. Kalau pembuatan dari kilt sendiri, dari mungkin hal yang kecil seperti bantal sampai sejadah atau sampai yang sebesar bisa ditaruh untuk for a bed cover, itu diperkirakan berapa lama nih Mbak Nisa? Untuk itu perlu waktu sekitar 1,5 bulan, 1 bulan sampai 1,5 bulan. For an expert like you. Kalau biasanya untuk kita yang awal-awal bagaimana nih Mbak? Ya itu tergantung dari ketelitian rajin juga sih. Saya beberapa kali bertemu dengan beberapa ibu-ibu ya yang mengikuti kelas di Cipete Quilt ini. Banyak ya, jadi ibu-ibu yang rajin gitu dia. Karena kalau untuk quiltnya itu, proses pembuatan quiltnya itu tergantung dari kerajinan seseorang untuk berlatih. Makin sering dia berlatih, dalam waktu 2 bulan pun dia sudah bagus quiltnya. Jadi makin lama dia berlatih ya otomatis ini. Jadi untuk pembuatan top quilt itu lebih gampang. Semua orang saya yakin dalam 1 month dia udah bisa expert, 1 month, 2 months dia udah bagus. Tapi untuk quiltnya, apalagi kan saya menekankan di sini adalah hand quilt, not machine quilt. Kalau machine quilt you just buy a machine. Kalau untuk hand quilt, saya benar-benar menekankan bagaimana ibu ini teknik mengquilt yang bagus, gini. Jadi lebih artnya lebih keras, lebih terlihat, appreciation masyarakat pun lebih bagus, harga jualnya juga otomatis akan lebih tinggi. Nah, harga jual tuh, mau tahu dong Mbak Nisa, harga jual range price kira-kira dari berapa? Karena again tadi Mbak Nisa juga bilang ini karena handmade, pasti memang ada nilainya gitu ya Mbak ya. Kalau dari yang paling kecil tuh biasanya bantalan kursi ya, very small kan, size paling kecil. Bantalan kursi itu around 250.000. One piece. Nah kalau sudah sampai sebesar ini, kalau udah yang ukuran queen, king size yang paling besar adalah around 6.5 million. Satu selimut. Nah itu juga dilihat dari bagaimana kesusahan teknik atau gambarnya sendiri atau gimana teman-teman? Kalau di saya sudah tidak memperhatikan yang seperti itu. Jadi you mau pattern gampang, mau pattern susah tetap, karena kita sudah menjaga bahwa kilt kita itu kualitasnya sudah di top. Seperti itu. Jadi jarak jahitan harus sudah rapi. Jadi sudah sebesar hasilnya tuh sudah dengan kilt yang banyak dan kilt yang sedikit itu sudah banyak, sudah bagus levelnya gitu. Jadi saya tidak perhatikan. Nanti kita juga akan melihat langsung di sini Mbak Nisa Haryadi, the experts yang sudah membawa this beautiful case. Kita akan siap-siap basic, misalnya awal-awal persiapan apa aja alat-alat yang harus kita persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Buatan Indonesia. Investasi apapun bentuknya haruslah dicermati. Sudah banyak korban berjatuhan akibat investasi bodoh. Selidik, menelusuri dengan teliti setiap peristiwa yang ada, mengupas, mengungkap, dan menyajikannya sesuai data dan fakta. Pastikan Anda bergabung di sini. Selidik, setiap Kamis pukul 10.30 di TVRI, saluran Pemersatu Bangsa. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Kebesaran peradaban suatu bangsa ditandai dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Bumi Indonesia kaya dengan situs-situs sejarah peradaban masa lalu, baik yang sudah muncul ke permukaan maupun yang masih dalam penelitian. Bahkan mungkin banyak yang masih terpendam. Jejak peradaban
setiap Kamis pukul 10 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Dan tadi bahwa kita akan membahas tema bagaimana sehat itu asik. Di sini Anda bisa ikut berinteraksi secara langsung, bertanya pada ahlinya. Kolon atau usus yang bagian atas dan rektum bagian bawah. Senin hingga Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Tapi halo dokter, karena sehat itu Hai teman-teman, kita berkumpul. Di sini tempatnya putra-putri Anda bermain dan berkreasi bersama Bunda Sanas dan Bunda Oke. Buah hatiku sayang, bertukar cerita dan berbagi ceria. Buah hatiku sayang setiap hari pukul 15 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. TV, tapi tontonlah tontonan-tontonan yang bermanfaat dan baik. Contohnya Buah Hatiku Sayang. Kembali lagi di Buatan Indonesia hari ini bersama Mbak Nisa Haryadi, di mana kita belajar mengenai quilting sendiri yang memang ini sebenarnya adalah culture dari Western countries ya, tapi tetap saja sekarang ini dibawa ke Indonesia yang juga sudah menjadi booming sekali, bukan saja untuk para yang sudah senior tapi untuk para generasi sekarang juga. Ini merupakan salah satu medium di mana kita bisa menyalurkan kreativitas kita. Mbak Nisa di sini sudah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan Mbak Nisa, jadi kita langsung one by one aja ya Mbak Nisa ya. Nah Mbak Nisa sendiri juga mempunyai your own business, yaitu ada Nisa's Quilt. Nisa's Quilt. Ya, Nisa's Quilt. Dan juga mempunyai workshopnya juga. And ternyata sudah ada community-nya juga ya Mbak ya. Ya. Ini yang kayak saya harus